Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP di halaman 159 sampai dengan 169. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa ya di-subscribe dulu, klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari Kak Rina, dan like dan share juga dong pastinya. Nah, adik-adik di pembelajaran 5 ya, ini ada hari jadi sekolah Siti, ada karnival pakaian adat nih adik-adik, nih dari berbagai daerah ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit bacaan, adik-adik baca dahulu. Nah, kita akan cari di bagian kita akan menjawab. Nah, di bagian ini ya, coba tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalmu. Bentuknya seperti ini. Nah, Karina akan perbesar ya. Nah, Karina akan besarkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau kurang kelihatan adik-adik dengarkan Kak Rina bicara ya. Sebetulnya isinya juga tidak banyak. Di sini yang pertama, usia. Nah, manfaatnya adalah dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Jenis kelamin, manfaatnya juga sama. Kegemaran, manfaatnya sama. Sifat sama juga, fisik juga sama. Intinya semua perbedaan karakteristik individu ini bisa bermanfaat ya. Karena apa? Karena kita bisa saling membantu dan hidup rukun. Karina kecilkan dahulu ya. Nah, berikutnya adik-adik ada pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat ya dalam cerita. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Nah, tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Lalu, lawan sikap antagonis? Lawannya adalah protagonis. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Nah, sikap lawannya tadi protagonis, maksudnya adalah sifat yang baik hati. Berikutnya ada bacaan kendi emas dan ular. Ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, di sini kemudian berikutnya berdasarkan bacaan yang sudah disajikan, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Tokoh utamanya adalah petani. Lalu siapakah tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Tokoh pembantu atau tokoh tambahan yaitu ada istri petani, ibu tetangga, dan suaminya. Lalu yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Nah, yang menjadi tokoh antagonis adalah ibu tetangga dan suaminya. Nomor 4, mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Nah, karena dia sifatnya jahat ya. Lalu yang kelima, sikap apa yang tercermin pada tokoh utama? Sifatnya yaitu baik, tidak mau memiliki barang atau benda yang bukan haknya. Nah, yang berikutnya di sini ada kegiatan ya adik-adik. Nah, kegiatan ini Karina lihat kendi ya. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar? Nah, cara menggambarnya adalah menyiapkan alat menggambarnya ya, lalu membuat sketsa seperti ini. Biasanya kalau membuat sketsa menggunakan pensil dulu. Nah, ini kita tanda plusnya dulu ya. Lalu seperti ini. Nah, biasanya seperti itu adik-adik ya. Kemudian diperjelas lagi, dipertebal ya garis-garisnya. Lalu dihapus tadi, sketsanya dihapus yang tengah-tengahnya. Nah, itu sudah selesai ya. Nah,
Nah, kalau yang merasa kesulitan ini nanti dijawab sesuai dengan adik-adik ya. Nah, seperti contoh yang ini ada di bagian, ini nanti adik-adik, beritahukan kepada Bapak Ibu guru bagaimana kesulitan atau tidak. Kalau tidak kesulitan bilang seperti Karina contohkan, tidak kesulitan ya dalam membuat sketsa tadi ya. Kemudian berikutnya, nah pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya supaya adik-adik nggak ketinggalan video baru dari Karina. Like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.